Teman-teman, kita mulai belajar variance analysis itu ada 2 chapter. Jadi chapter yang pertama itu sebenarnya membahas tentang bagaimana membuat flexible budget dan analisa varian untuk biaya-biaya yang sifatnya direct. Kemudian chapter yang kedua yang paling terakhir sebelum kalian UAS nanti itu bagaimana analisa varian untuk biaya-biaya yang indirect. Pertama-tama kita kenali dulu sebelum kita ngomong analisa varian ya. Kita kenali dulu apa itu varian. Variance analysis, analisa varian. Varian itu artinya adalah di chapter yang sebelumnya kan kita sudah selesai membuat sebuah budget atau anggaran. Ketika kita membandingkan kondisi aktual yang sebenarnya terjadi dengan apa yang kita rencanakan di budget atau anggaran itu namanya adalah variance. Jadi selisih kondisi aktual dengan apa yang kita anggarkan itu kan namanya variance. Nah, variance itu bisa bagus, bisa buruk. Kita nanti di sini pakai bahasa Inggris semua istilahnya. Jadi kalau kita bicara sesuatu kondisi yang menyenangkan, menguntungkan bagi perusahaan, kita sebut dengan favorable, kita simbol F begitu. Kalau misalnya kondisinya buruk, merugikan perusahaan, kita kasih istilah unfavorable, kita singkat simbolnya UF. Nah, sebelum kalian berbicara lebih dalam tentang variance, nanti variance itu dipelajarin lebih detail satu persatu. Variance yang terjadi di ketiga biaya produksi ya. Jadi ada variance di direct material, variance di direct labor, dan variance di factory overhead. Sebelum kalian lebih dalam membahas detail satu persatu ke dalam jenis biayanya, ada baiknya kalian tahu dulu tentang flexible budget. Seperti perintah yang sudah dikerjakan di assignment, buatlah flexible budget. Itu selalu perintah yang mengawali utamanya supaya bisa membuat analisa varian harus jadi flexible budgetnya dulu. Apa itu anggaran fleksibel? Kalau ditempatkan seperti ini ya. Kondisi aktual itu di sebelah kiri, terus ada istilah anggaran master itu ditempatkan di sebelah paling kanan. Nah, di tengah-tengah itu sebenarnya adalah kombinasi antara kondisi aktual dengan master budget itu istilah namanya anggaran fleksibel. Tetap pakai sesuatu rencana, angka-angkanya belum terjadi, makanya namanya budget. Tapi kenapa disebut fleksibel? Kenapa enggak kaku kayak master? Karena fleksibel ini menggunakan mengupdate unitnya itu pakai unit yang aktual. Jadi kalau master budget itu angkanya benar-benar kaku. Jadi angka rupiah, angka unitnya itu semua pakai yang nggak terjadi alias yang dianggarkan. Kalau aktual benar-benar semua digit rupiah dolarnya, digit unit yang diproduksinya, yang terjualnya itu semua menggunakan data aktual. Pokoknya ini yang benar-benar terjadi lah. Nah kalau flexible budget itu mencoba mengkombinasikan biar lebih mendekati kondisi kenyataan gitu ya. Terus pertama-tama sebelum kita bisa ngomong tentang varian, jadi varian itu nanti bisa terjawab kalau kalian sudah selesai membuat flexible budget ya. Nah, untuk membuat flexible budget, teman-teman, ini kenali dulu. Ini adalah jenis laporan laba rugi di perusahaan manufaktur yang akan kalian gunakan selanjutnya di internal manajemen. Jadi kalau di manajemen accounting itu ada 2 macam laporan yang akan kalian nanti pelajari. Waktu kalian ambil lanjutannya AKBI nanti di akuntansi manajemen, itu kalian akan mendapatkan 2 pendekatan membuat laporan laba rugi. Yang pertama, itu seperti yang teman-teman sudah familiar dari dulu sampai sekarang ini ya. Itu namanya full atau absorption costing. Pernah denger ini kan? Sales revenue dikurangi cost of goods sold, namanya gross profit. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan, namanya laba kotor. Nanti dikurangi biaya operasional, selling, dan administrasi, namanya laba operasi. Nah, tinggalkan itu. Jadi mulai sekarang kita ganti pakai yang satunya lagi. Nanti kalian kenal ini di akuntansi manajemen, ini disebut dengan pendekatan variable costing. Jadi biaya di perusahaan dibagi jadi variabel sama fix. Jadi biaya itu dibagi dari behavior, sifatnya ada yang variabel, ada yang fix. Coba kenali dulu di sini. Ini soal akan kita urutkan langsung jadi laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi itu dimulai dari penjualan, sales,
revenue dikurangi dengan semua biaya variabel. Nah, teman-teman di sini sudah jelas sekali ya. Yang ada keterangannya variabel itu biaya manufaktur variabel, biaya penjualan dan admin variabel. Kenali istilah baru ini. Sales dikurangi semua variabel cost, namanya adalah contribution margin. Sales dikurangi semua biaya variabel, namanya adalah margin kontribusi. Selanjutnya, tinggal dikurangkan dengan fixed cost atau biaya tetap. Nah, di sini juga sudah jelas ada biaya manufaktur tetap dan biaya penjualan dan admin tetap. Namanya nanti sama-sama laba operasi ya. Jadi, mulai sekarang buatlah laporan laba rugi dengan pendekatan variable costing. Data di soal ini aktual. Saya tuliskan dulu penjualan aktualnya, unitnya yang laku 3.800 unit. Kalau dianggarkan 4.000. Kemudian nilai penjualannya sendiri aktual 53.200 yang dianggarkan 60.000. Untuk biaya manufaktur variabel di aktual 19, di anggaran 16. Tinggal dipindahkan saja ya. Biaya penjualan admin variabel 7.700 dan 8.000. Kemudian biaya manufaktur tetap 16 dan 15. Biaya penjualan dan admin tetap 10.000 dan 9.000. Margin kontribusi tadi dapat dari mana? Margin kontribusi. Coba jawab bareng-bareng. Penjualan dikurangi biaya variabel. Coba disebut angkanya berarti berapa? 53.200 dikurangi 26. Dikurangi 19 dikurangi 7.700. Laba operasi dapat dari mana laba operasi? 26.500 dikurang 26.000. Lakukan hal yang sama untuk sisi master budget ya. Penjualan dikurangi dengan semua biaya variabel namanya margin kontribusi. Margin kontribusi dikurangi dengan semua biaya tetap namanya adalah laba operasi. Udah. Ini hanya sebuah soal ya, belum menjawab tentang anggaran fleksibelnya. Sekarang kita mulai anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel. Walaupun dia sebuah anggaran, kenapa disebut fleksibel? Karena unitnya ngikut aktual. Ya, itu secara konsepnya. Kemudian penjualan. Anggaran fleksibel itu akan mengkombinasikan kondisi yang di master dan kondisi aktual. Caranya, di master budget itu kan dikatakan penjualannya 60.000 untuk 4.000 unit. Dengan kata lain, berarti harga jual setiap unit 15. Kalau di sini satuannya dolar ya maksudnya harga jual per unitnya 15 dolar. Nah, kalikan dengan unit aktual. Jadi 60.000 dibagi 4 menurut anggaran master yang kaku itu per unitnya 15 harga jualnya. Tapi kita kalikan dengan unit yang sesungguhnya terjadi aktual. 15 kali 3.800 hasilnya nanti 57.000. Jadi kalau ada pertanyaan nanti berapa nilai penjualan di anggaran fleksibel? Jawabannya 57.000 ya. Nah, lakukan cara yang sama untuk biaya variabel. Gimana tadi caranya? Ada yang bisa? Silakan sebutkan nama dulu ya. Itu dibagi 4.000. 16.000 dibagi 4.000. 4.000. Kemudian dikali yang 3.800 yang aktual tadi. Bagus, lakukan lagi buat biaya penjualan admin variabel berarti. Berarti 8.000 dibagi 4.000 dikali 3.800. Ya, tadi margin kontribusi dapat dari mana, Nov? 57.000 dikurangi 15.200 dikurangi 7.600. Oke, bagus sekali. Untuk yang biaya variabel penjualan caranya seperti tadi ya, seperti yang Novi tadi sampaikan ya teman-teman. Alice dicatat ya, berarti Novita plus. Nah, terus kemudian yang biaya tetap
hanya tinggal mengcopy langsung yang di anggaran master. Ya, sekali lagi namanya aja biaya tetap. Berarti untuk kapasitas tertentu ya dia selalu tetap segitu. Makanya dia selalu ngambil langsung dari angkanya master budget. Coba jawab bareng-bareng. Berarti biaya penjualan admin tetapnya berapa di anggaran fleksibel? Ya. Margin kontribusi 34.200 kurangi semua biaya tetap 15.000 dan 9.000, nanti hasilnya betul yang disampaikan tadi adalah 10.200. Itu angka-angka yang ada di anggaran fleksibel. Kenapa kalian membuat anggaran fleksibel? Tujuannya supaya bisa membuat varian. Varian adalah membandingkan kondisi aktual dengan yang dianggarkan. Hafalkan namanya. Ketika membandingkan aktual dengan anggaran fleksibel, namanya adalah varian anggaran fleksibel. Ketika membandingkan fleksibel budget dan master budget, namanya adalah varian volume penjualan. Jadi namanya harus hafal, karena setiap sesuatu dua hal yang kalian bandingkan itu akan punya nama varian sendiri-sendiri. Mulai dari sini sampai nanti varian yang akan kita bahas berikutnya di direct dan indirect cost. Kita mulai menganalisa satu-satu karena dalam setiap item, jadi penjualan, biaya manufaktur variabel, biaya penjualan admin variabel sampai laba operasi itu masing-masing punya variannya sendiri-sendiri gitu ya. Saya nggak bisa bahas semuanya, saya akan bahas beberapa yang mewakili kira-kira case-case yang sering terjadi ya. Teman-teman lihat semua angka penjualan. Angka penjualan itu berarti di aktual ada 53.200, di flexible budget ada 57.000, di master budget ada 60.000. Ketika saya tanya, berapa varian anggaran fleksibel? Maka angka yang teman-teman bandingkan adalah, kan sudah tahu tadi, varian anggaran fleksibel itu adalah selisihnya aktual sama flexible budget. Berarti angka yang teman-teman lihat adalah 53.200 dan 57.000. Nah, teman-teman pegang prinsip ini ya ketika belajar anggaran. Ketika membandingkan, kolomnya seperti yang ini, yang kita lihat bareng-bareng. Kiri itu aktual, kanan itu anggaran. Kiri itu aktual, kanan itu anggaran. Kalian berada di sebuah perusahaan. Aktual penjualannya itu $53.200. Di anggaran, tertulis penjualannya 57.000. Menghadapi kondisi yang demikian, berarti selisihnya adalah, kalau ngomong selisih nggak bisa negatif ya, yang lebih besar kurang lebih kecil. Oh berarti selisih yang terjadi antara kondisi aktual dengan yang dibayangkan di anggaran itu 3.800. Nah, selisih angka $3.800 ini menunjukkan kondisi yang menguntungkan kita perusahaan atau merugikan. Menurut kalian seperti apa? Oke. Ya, ya. Saya tadi kan dijelasin anggarannya itu 57.000. Nah, sedangkan penjualan tetapnya itu dijelasin 53.200. Jadi kan rugi 3.800. Kalau kita sebagai perusahaan, ternyata kita nyatet kita ingin 57, kita ingin 57 yang kita anggarkan, ternyata loh omset penjualan kita hanya mencapai 53.200, berarti kita rugi ya. Nggak sesuai yang kita harapkan. Betul. Kondisi itu kalian sebut dengan unfavorable. Disingkat UF ya. Tidak menguntungkan, merugikan, unfavorable. UF. Berarti kalau saya tanya, varian anggaran fleksibelnya penjualan, jawabannya 3.800 unfavorable. Nah, siapa berani jawab ini? Berapa varian volume penjualan untuk penjualan? Harus lengkap ya. Ngomong varian itu berarti angka sama UF atau UF. Nama? Saya mau coba, Mem. Patricia. Tolong sebutin nama. Soalnya kalau sudah tumpuk-tumpuk seperti ini, notifikasi Zoom-nya jadi nggak bisa muncul nama kalian ya. Patricia, silakan. Varian Itu volume penjualan. Angka yang dibandingkan yang mana? yang anggaran dikurangi fleksibel budget. Langsung disebut aja berapa sama berapa. 1.000 dikurangi 57.000. Jadi kalau ngomong varian volume penjualan, yang dibandingkan itu flexible budget sama master budget, 60 dikurangi 57, hasilnya 3.000 lalu. Itu unfavorable, soalnya Kenapa unfavorable? aktualnya lebih kecil, 57.000 daripada anggaran.
Kiri 57, kanan 60, kiri aktual 57, kanan anggaran 60. Kalau penjualan kita 57 aktualnya, padahal kita inginnya di anggaran 60, berarti aktual kita lebih rendah ya. Aktual kita lebih rendah berarti kita rugi. Bagus sekali, Patricia. Kalau mau menghitung total varian, kalau kalian lihat dari sini ya, bisa langsung membandingkan kolom yang paling kiri dengan yang paling kanan, begitu. Hasilnya 6.800. Kemudian konsepnya tetap sama. Kiri 53.200, kanan 60.000. Berarti aktual 53.200 penjualannya, sedangkan anggarannya 60.000. Berarti aktualnya lebih kecil. Penjualan lebih kecil itu rugi. Nah, tadi saya bilang ada dua cara. Mencari total varian bisa langsung membandingkan aktual dengan master budget, atau tadi kan sudah punya varian anggaran fleksibel sama varian volume penjualan. Silakan teman-teman jumlahkan varian anggaran fleksibel dan varian volume penjualan. Hasilnya akan sama. Terus ekornya ikut yang mana? Kebetulan ini sama-sama UF, Mbak bingung ya. Andai kata, nanti ya kita sambil latihan, kalau ini UF satunya F, caranya adalah teman-teman kurangkan angkanya, terus nanti ekornya ikut angka yang lebih besar. Kita praktek aja ya, kita cari yang berbeda. Diulangi lagi, Gap. Berarti varian anggaran fleksibel dapat dari mana tadi? 7.700 dikurangi 7.600, hasilnya 100. Ya. Terus unfavorable karena biaya yang dikeluarkan di aktual itu lebih besar daripada anggarannya. Ya, kalau yang tadi ngomongin penjualan. Penjualan kalau kiri aktualnya lebih besar, bagus, favorable. Tapi kalau kita ngomongin biaya, aktualnya justru boros lebih besar, itu adalah hal yang merugikan, unfavorable. Oke. Kerjakan lagi yang varian volume penjualan, coba Gap. Berarti 8.000 dikurangi 7.600, hasilnya 400. Kemudian Hasilnya 400, unfavorable. Unfavorable, yakin? Enggak favorable, karena anggarannya lebih besar. Ketika kalian membandingkan suatu angka, kiri itu aktual, kanan itu anggaran. Kalau ngomongin biaya, kiri lebih kecil, itu berarti hemat, bagus, menguntungkan. Oke. 400 dikurang 100. Oh, kamu suka pakai cara yang menjumlahkan. Jadi kita tadi sudah punya varian anggaran fleksibel dan varian volume penjualan. Berarti dua varian ini tinggal dipersatukan. Karena ini ekornya beda, UF sama F berarti? Dikurang. Ya, seperti yang tadi Catherine bilang, betul ya, dikurang. Terus gimana cara memutuskan? Favorable ngikut yang lebih besar. UF-nya 100, F-nya 400 ngikut yang lebih besar. Oke. Cara satunya kamu juga bisa nggak, Kat? Yang master budgetnya dikurang sama aktual ya. Betul. Sama ya, ketemunya 300. Kemudian gimana tadi cara berpikirnya untuk menentukan F atau UF-nya? Karena biaya penjualannya lebih kecil, makanya 7.700 lebih kecil dari 8.000, lalu? Jadinya favorable. Ya, bagus. Jadi ini membuktikan caranya boleh pakai yang mana hasilnya sama ya. Oke, Kathleen plus. Kalian bisa praktekkan itu nanti buat setiap akun yang ada di laporan laba rugi ini. Rangkumannya begini. Kalau yang kiri lebih besar, ya, lagi ngomongin penjualan, laba, entah itu laba operasi, laba kontribusi. Berarti kalau kiri lebih besar itu bagus. Tapi kalau lagi ngomongin biaya, entah biaya manufaktur variabel, biaya manufaktur tetap, biaya penjualan admin variabel, biaya penjualan admin tetap, pokoknya biaya apapun. Kalau kiri lebih besar, boros ya berarti jelek, merugikan, unfavorable.